Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Shalom my family. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online. Misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Haleluya, selamat pagi bagi semua. Puji Tuhan, saat ini suatu hari yang luar biasa bagi kita semua. Kita bisa memuji Tuhan walaupun beda tempat, tapi di dalam roh, dalam jiwa ada kesatuan di dalam Tuhan. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita semua. Walaupun mungkin di luar sana banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas karena sakit penyakit, juga karena ancaman virus corona. Saat ini percayalah, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada perlindungan. Kuasa dalam Yesus itu yang sanggup membebaskan kita dari kuasa maut sekalipun. Saat ini mari
kuatkan roh kita, bangkitkan iman kita bahwa Dialah Tuhan yang layak sembah, layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang Engkau Tuhan, kami rindu memuji Engkau Tuhan, kami rindu meninggikan Engkau Tuhan, kami rindu mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan, satu-satunya Tuhan tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau lah satu-satunya Tuhan tempat Tuhan keselamatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan memberi kami roh kedamaian, bukan roh ketakutan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bangkitkan iman kami Tuhan, kami bangkitkan kepercayaan kami Tuhan, bahwa dalam Engkau ada kekuatan dan perlindungan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan, benteng perlindungan kami Tuhan. Engkau Tuhan, kota keselamatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bebaskan kami dari roh kecemasan Tuhan, roh kekhawatiran Tuhan, roh ketakutan Tuhan. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau senantiasa memberi kami roh kedamaian Yesus. Haleluya Yesus. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami Yesus. Sebab Engkau Allahku, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Yesus Tuhan. Katakan dengan yakin dan percaya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan yakin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan, oh katakan yang yakin dan percaya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Yesus, kami yakin dan percaya Kau yang beri kami kemenangan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kau yang beri kami kemenangan, Kau yang beri kami kesempatan, Kau yang beri kami kesembuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan, ajar Kau Tuhan, ajar namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Oh, segala maya se, tiada maya
Terima kasih Tuhan, buat kekuatan dari Engkau Tuhan, buat penghiburan dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa Tuhan memberi roh kedamaian, roh sukacita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa sesuatu terjadi tidak lepas dari kehendak-Mu Tuhan, tidak lepas dari pandangan mata-Mu Tuhan. Kau saat ini Tuhan, khusus bangsa Indonesia Tuhan, khusus umat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini dalam kecemasan Tuhan, mungkin dalam ketakutan Tuhan. Kuatkan imannya Tuhan, kuatkan, teguhkan imannya Tuhan, bahwa kami tak perlu takut Tuhan, bahwa kami tak perlu khawatir Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sanggup melepaskan dari sakit penyakit, Allah yang sanggup meluputkan dari sakit penyakit Tuhan. Oh haleluya, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan, bahwa darah-Mu yang tercurah di Golgota, itulah yang menyembuhkan kami Tuhan, itu yang memulihkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami ingat Tuhan, Kau telah meluputkan bangsa Israel Tuhan dari tulah maut Tuhan. Saat Tuhan umat Israel Tuhan yang diambang pintu rumahnya Tuhan, ada darah dan ada domba. Di situ Tuhan, oh kuasa maut Kau lepaskan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, rumah-rumah umat-Mu Tuhan, rumah-rumah anak-Mu Tuhan, yang ada darah anak domba Allah yang dari Yesus, Kau luputkan kami Tuhan dari sakit penyakit Tuhan. Kami yakin itu semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan memberi yang terbaik Engkau Tuhan. Kami rindu memberi roh kami Tuhan, pujian kami buat Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertata di pujian penyembahan kami Tuhan. Lawatlah Tuhan saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang berkumpul dan keluarganya Tuhan, suami istri anaknya Tuhan. Lawat mereka Tuhan, curahkan Tuhan roh Tuhan, roh sukacita Tuhan, roh kelegaan Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah kami Tuhan, Engkau hadir melalui umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila pujian syukurnya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Saat ini di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Saat ini yakin dan percaya kita semua sudah dijadikan sebagai umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Saat ini yang rindu dijadikan sebagai umat pemenang, mari kita bangkit bersorak Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita Tuhan, tepuk tangan kita, pujian kita. Biarlah Tuhan dilulukan dengan pujian dan penyembahan kami. Kita semua adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Kau jadikan kami semua Tuhan lebih dari pemenang Tuhan, di dalam segala perkara Tuhan, di dalam segala persoalan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Ini bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, kibarkan
Yuk sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan yang yakin, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Kita jadikan sebagai umat pemenang, bahkan lebih pemenang. Amin. Saat ini yakin dan percaya, kita semua diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh, yaitu musuh kekhawatiran, musuh kecemasan, musuh ketakutan dalam virus corona. Yakin dan percaya, kita semua saat ini diberi kuasa Tuhan untuk menghancurkan segala kekhawatiran, menghancurkan segala kecemasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberi kuasa untuk menaklukkan segala musuh di bawah kaki kita semua. Haleluya. Yakin dan percaya, kita semua saat ini diberi kuasa untuk menghancurkan segala kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan. Kita takutkan musuh itu di bawah kaki kita semua karena kuasa Yesus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan apa? Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sedukan, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau berisai. Amin. Iman dalam Yesus Kristus. Kau yang beri kemenangan.
Engkau Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati semua, persembahan kita, perpuluhan kita. Terlebih ini minggu keempat, kita juga sisihkan uang kita semua untuk dana sosial. Biarlah kita semua senantiasa menjadi orang yang diberkati Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, perpuluhan kita, dana sosial kita. Kita berdoa sama-sama. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di mana Tuhan, selama ini Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan melindungi kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, kita bersyukur Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa rindu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah memberkati kami semua Tuhan, untuk bisa menyaksikan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati yang suka memberi senantiasa buat kami semua Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan Dia lepas dari mata-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan, kami dengan penuh sukacita Tuhan, kami penuh dengan kerelaan Tuhan, memberi yang terbaik buat kerajaan-Mu Tuhan, buat pelayanan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, haleluya. Saat ini mari kita persiapkan hati kita, roh kita, jiwa kita semua untuk mendengar tabur firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah yang memberi kekuatan kita semua. Firman Tuhan adalah yang sesuatu yang menghibur kita semua. Bahkan seringkali firman Tuhan menegur kita semua. Saat ini mari kita persiapkan kita semua. Kita yakin percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang setia. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita semua. Dia sumber berkat, Dia sumber kesembuhan, Dia sumber pemulihan. Haleluya Yesus. Saat yang datang Engkau Tuhan, kami serahkan Tuhan hati jiwa kami Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami semua Tuhan, jamah hati pikiran kami Tuhan, jamah roh kami Tuhan, agar kami Tuhan punya hati yang lembut Tuhan. Saya itu firman Tuhan, dan baca ketika semua Tuhan, sehingga Tuhan saat Kau baca ketika semua Tuhan, kami siap Tuhan, Kau taburi firman Tuhan. Bila Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami semua Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan hati kami semua Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yes. Tuhan pemulihku. Katakan dengan yang percaya, Dia satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Yes, waktu yang terbaik buat Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku,
satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya kami percaya ya Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan, Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Oh, katakan dengan yakin dan percaya. Oh, haleluya Yesus. Yes, yes. Kau satu-satunya Tuhan. Yes, Yesus. Engkau Tuhan kekuatan, Kau sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian. Katakan dengan yakin dan percaya, katakan dengan yakin percaya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, katakan penuh iman dan percaya. Yesus, Kau Tuhan yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami percaya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Inilah Tuhan iman kami Tuhan. Inilah keyakinan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Allah yang kami andalkan Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Allah yang kami percaya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami semua Tuhan. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup Tuhan memulihkan di kami Tuhan. Haleluya Yesus. Waktu dapat kami serahkan buat hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami bisa bertemu, berkumpul kembali, bersatu hati, beribadah pada pagi hari ini, walaupun di tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan kepada kami. Bukan karena kekuatan dan kepintaran kami Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah, menikmati berkat-berkat daripada Tuhan hari lepas hari sampai hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan segala perbuatan Tuhan yang besar kepada kami.
tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Allah Tuhan urapi, supaya firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan iman kepada kami, meneguhkan iman kami masing-masing, membuat kami semakin bersuka cita. Oh terima kasih Tuhan, yang lemah imannya supaya dikuatkan oleh Tuhan, yang susah supaya dihiburkan, yang saat ini mereka yang sedang berputus asa supaya mereka dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami percaya firman itu hidup dari semuanya. Kami mengucap syukur, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya percaya hari ini, pagi ini kita diberkati Tuhan. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya Iman, Kunci Mengalami Mujizat. Iman, kunci mengalami mujizat. Saya percaya kita semua ingin, atau khususnya pada hari-hari ini, kita ingin mau atau kita ingin melihat, mengalami mujizat dari Tuhan. Dan saudara sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan, iman kunci mengalami mujizat. Kita akan buka di dalam Alkitab kita firman Tuhan lebih dahulu. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi Yesus menjawab, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara sekalian, cerita ini sangat menarik saudara sekalian ya. Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dijelaskan, seorang wanita, seorang perempuan, pada waktu Yesus datang dikatakan ke Sidon, seorang perempuan datang kepadanya mengatakan supaya anaknya disembuhkan oleh Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, "Tolonglah anak saya supaya disembuhkan." Katanya apa? Anaknya sakit dirasuk setan dan juga sudah hampir mati, ya. Sangat kesakitan. Lalu saudara sekalian dikatakan, Yesus mengatakan, murid-muridnya mengatakan apa? Supaya orang itu pergi, disuruh pergi. Lalu Yesus mengatakan, "Aku disuruh hanya kepada domba-domba yang hilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, yaitu orang Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu
seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada perempuan itu setelah melihat sikap imannya kepada Yesus. Kita lihat ada proses yang dihadapi atau dialami oleh wanita ini. Sepertinya Yesus tidak mau. Sepertinya Yesus tidak peduli akan perempuan ini. Tetapi perempuan ini terus dia dengan hati yang percaya. Hati yang percaya kepada Tuhan. Dia terus datang kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, yang dikatakan tadi, yang terakhir kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari rama-rama yang jatuh dari meja tuannya. Saudara sekalian, setelah Yesus melihat iman wanita ini, setelah Yesus melihat, Yesus katakan kepadanya, apa yang dikatakan Yesus? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara sekalian, Yesus katakan, Yesus melihat imannya, dikatakan di sini dalam firman Tuhan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Imannya, saudara sekalian. Jadi Tuhan, Yesus melihat iman. Yesus melihat iman. Yesus melihat iman kita juga, saudara sekalian. Oleh sebab itu dikatakan, saudara sekalian, iman itu menggerakkan hati Tuhan. Iman itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Seperti tadi kepada wanita yang anaknya dikatakan kerasukan setan, sangat kesakitan. Dan Yesus melihat imannya. Yesus melihat imannya. Yesus katakan, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara sekalian, imannya. Jadi iman itu, iman kepada Tuhan akan menggerakkan hati Allah untuk bertindak. Iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, saudara sekalian. Firman Allah katakan, tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iman yang menggerakkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, perempuan ini, wanita ini, dia punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sehingga dia mengalami mujizat Allah, anaknya disembuhkan. Saya percaya kita semua menginginkan atau ingin mengalami mujizat Tuhan. Dan Yesus katakan kepada wanita ini, jadilah seperti yang kau kehendaki ya. Jadilah seperti imanmu dikatakan. Imannya, saudara sekalian. Kalau kita punya iman yang besar kepada Yesus. Kalau kita punya iman yang besar, walaupun iman itu mungkin tidak langsung kita lihat hasilnya, buktinya, saudara sekalian. Tetapi saat kita terus beriman, percaya kepada Tuhan, walaupun kita digoncang, digoyahkan oleh sesuatu, digoyahkan oleh mungkin masalah, ketakutan, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak kepada kita. Tuhan akan mengadakan mujizat kepada kita. Kemudian saudara sekalian, iman itu menjadikan kita mampu menghadapi masalah. Iman menjadikan kita mampu menghadapi masalah. Saudara sekalian, dalam 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus 8 ayat 1 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat 2.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara sekalian, jemaat di Makedonia yang dikatakan, walaupun mereka mengalami cobaan yang berat, penderitaan yang luar biasa, tekanan yang berat, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, sukacita mereka melimpah. Sukacita mereka melimpah. Mereka tidak goyah, mereka tidak putus asa, mereka tidak khawatir, saudara sekalian. Justru dikatakan, firman Allah katakan, mereka justru bersukacita. Kenapa, saudara sekalian? Karena mereka senantiasa percaya kepada Tuhan. Sebab mereka percaya kekuatan itu adalah dari Tuhan. Kekuatan kita dari Tuhan. Kekuatan kita bukan dari diri kita. Kekuatan kita dari Allah. Mujizat itu dari Allah. Kuasa itu datang dari Allah. Berkat itu datang dari Allah. Saudara sekalian, jemaat ini di dalam penderitaan, dalam kesukaran, mereka dikatakan bersukacita. Karena mereka tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Bahwa Tuhan adalah sumber segala pertolongan. Tuhan adalah sumber segala mujizat, saudara sekalian. Itulah sebabnya mereka bisa bersukacita senantiasa. Kalau kita menjadikan Tuhan sungguh-sungguh sebagai sumber kekuatan hidup kita, tidak pernah kita kehabisan kekuatan. Dunia ini bisa kehabisan, rasanya putus asa, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, senantiasa ada berkat Allah, kekuatan yang baru, berkat yang baru dari Tuhan. Ada berkat Allah yang baru yang sudah disediakan kepada kita. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita ini, kesulitan, kesukaran, bahkan mungkin rasa kekhawatiran, ketakutan, ya, kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, kita akan menikmati kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, yang berikutnya, iman itu mengatasi kemustahilan. Iman mengatasi kemustahilan. Saudara sekalian, dalam kitab Ibrani pasal 11, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara sekalian, Abraham itu dikatakan, saudara sekalian, dia dicobai. Anaknya yang tunggal namanya Ishak dikatakan, Tuhan katakan supaya dipersembahkan menjadi korban di atas satu bukit. Saudara sekalian, saya percaya Abraham itu sangat mencintai anaknya, sangat cinta. Sebab anak itu dia peroleh dengan menunggu bertahun-tahun, dia bersusah payah. 25 tahun dia tunggu anaknya baru lahir. Sekarang Tuhan katakan persembahkan anakmu. Tetapi firman Tuhan katakan karena iman Abraham rela mempersembahkan anaknya, ya. Abraham rela mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Kenapa, saudara sekalian, dikatakan? Karena Abraham percaya walaupun Ishak ini nanti toh mati, dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan dia kembali.
Tuhan sanggup membangkitkan dia kembali anaknya. Ini imannya Abraham luar biasa. Dan saudara sekalian, ternyata inilah iman yang seperti ini yang mendatangkan mujizat, saudara sekalian. Iman yang mendatangkan mujizat. Saudara sekalian, kelihatannya memang susah untuk bisa diterima. Diterima akal manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, Abraham, dia rela mempersembahkan anaknya karena dia yakin Tuhan sanggup, Tuhan mampu membangkitkan anaknya kembali. Saudara sekalian, Tuhan, iman itu dikatakan apa? Mengatasi kemustahilan. Saat ini kita banyak mengalami mungkin sesuatu yang mustahil terjadi bagi kita. Secara pikiran, akal kita berpikir, ya gak mungkin, susah, berat. Tetapi saudara sekalian, firman Allah katakan, iman itu mengatasi kemustahilan. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita bangun iman kita. Jangan goyah iman kita. Bangun iman kita di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus kita akan menang, akan kita kuat, saudara sekalian. Kemudian yang terakhir, iman itu, saudara, artinya apa? Iman itu artinya hidup di dalam firman Allah. Hidup dalam firman. Iman itu artinya apa? Hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara sekalian, Abraham itu hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saat Tuhan katakan kepada Abraham, pergi dari tempatmu, dari sanak saudaramu, dia berangkat. Dan saudara sekalian, tadi dikatakan kepada Abraham supaya dia mempersembahkan anaknya. Dia taat kepada firman Allah. Dia hidup di dalam firman Allah. Dia tidak hanya mengerti firman Tuhan, tetapi dia hidup di dalam firman Allah. Iman itu artinya apa? Hidup di dalam firman Allah. Saudara sekalian, iman itu artinya hidup dalam firman Allah. Firman itu hidup di dalam kita. Firman itu hidup dalam kita, atau kita hidup sesuai dengan firman Allah. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara sekalian, firman Allah katakan, Tuhan Yesus katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam firman Allah, kalau firman itu hidup di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Kalau firman itu tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah, saudara sekalian. Jadi kalau orang tinggal di dalam Kristus, dalam Tuhan, dia pasti berbuah. Hidupnya pasti berubah, saudara sekalian, ya. Yang tadinya hidupnya tidak ada artinya, sekarang jadi berubah. Pasti, saudara sekalian. Hidupnya berubah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam firman Allah dikatakan, dia akan membenci dosa. Dia benci dosa, ya. Tetapi dia suka melakukan kebenaran. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia pasti sembuh, benci kepada dosa, benci kepada kejahatan. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan berbuah banyak. Berbuah lebat dikatakan. Orang yang hidup di dalam firman Allah itu hidup di dalam kita. Saudara sekalian,
kita akan berbuah banyak. Ada buahnya. Buahnya apa saudara saya lihat? Buah-buah kebaikan. Orang-orang akan menikmati, saudara sekalian, kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Kita tidak hanya menikmati sendiri, orang lain akan menikmati kasih Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah melalui hidup kita. Itu buah. Saudara sekalian, orang yang berbuah, orang-orang yang sekitar kita akan menikmati, ya. Pasti menikmati, saudara sekalian. Mereka akan menikmati kebaikan Tuhan melalui kita, kasih Tuhan. Tuhan itu kebaikan Allah, saudara sekalian. Dan itu akan menarik, membawa pujian dan hormat kepada Tuhan. Seperti dikatakan, kalau kamu berbuah banyak, Bapa akan dipermuliakan. Yesus akan dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Orang-orang yang ada di sekitar kita pasti bisa menikmati, bisa merasakan kebaikan kasih Tuhan, saudara sekalian. Karena berbuah. Bagaimana saudara saat ini? Hidup kita ya, di dalam hidup kita masing-masing, apakah orang lain menikmati kasih Allah melalui hidup kita? Kebaikan Allah melalui hidup kita. Saudara sekalian, orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam firman Allah, orang yang hidupnya percaya kepada Allah, hidup dalam firman Allah dikatakan dia akan berbuah banyak. Buahnya akan kelihatan, saudara sekalian. Dan khususnya sekarang ini, orang yang berbuah itu, dia akan jadi berkat bagi orang lain. Mungkin ada saudara kita, saat ini sedang mereka merasa apa? Sedang merasa takut, merasa gelisah, menghadapi sekarang ini corona ini ya. Mereka sedang ketakutan. Kita yang punya Tuhan, yang Tuhan hidup dalam kita. Saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman, ada Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan kepada mereka, Pak, Bu, tidak usah takut. Tuhan bilang apa? Tidak usah takut. Karena Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang lebih besar dari semua apa yang ada di dunia. Katakan kepada saudara-saudara kita yang kelihatan mereka sudah takut, gelisah ya, tidak bisa tenang, tidak bisa tidur ya. Katakan, tidak usah takut Bu, Pak. Percaya sama Tuhan. Ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ada Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Ada Tuhan yang memberi sukacita kepada kita. Sehingga kita tidak merasa takut. Yesus katakan, saudara sekalian, supaya kita tidak takut. Jangan takut. Dan jangan takut. Saudara-saudara sekalian, orang yang hidupnya di dalam firman, hidup di dalam firman Allah dikatakan dia akan menjadi berkat, menjadi apa? Berbuah. Kita jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita ya. Katakan kepada keluarga kita, mungkin ada yang mereka tidak bisa tenang hatinya, selalu memikirkan corona terus ya tiap hari. Katakan jangan takut kepada corona. Tuhan ada lebih besar bersama dengan kita. Kita tidak hidup sendiri. Ada roh Tuhan bersama dengan kita. Ada roh Allah tinggal di dalam kita. Dan roh yang ada di dalam kita bukan roh yang mati. Roh yang sudah mengalahkan. Roh yang sudah menghancurkan. Sehingga kita bisa menikmati kemenangan, kekuatan yang dari Tuhan. Saudara sekalian, sehingga kita bisa tidur ya. Tidur dengan enak. Hati kita bisa tenang, bisa damai, saudara sekalian. Karena apa? Kita tidak sendiri, ada roh Allah bersama dengan kita. Dan Tuhan katakan kepada kita, kita tidak perlu takut dengan ada sekarang wabah corona. Karena Allah yang menyertai kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian.
Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Dengan sungguh-sungguh kita yakin, kita percayai Tuhan itu bukan di surga. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Ya, saudara-saudara, ada roh Tuhan. Maju bersama dengan Yesus. Maju bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendiri, tetapi roh Allah ada bersama dengan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Haleluya. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya Tuhan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau sudah berkata-kata kepada kami pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan firman-Mu di dalam setiap hati. Dalam nama Yesus teguhkan setiap hati. Dalam nama Yesus. Hati mereka yang sedang goyah, mereka yang sedang takut,
Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan oleh Roh yang Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman-Mu teguhkan dalam setiap hati mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hidup dan berkuasa. Engkau hidup dan berkuasa Tuhan. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kami. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau memberkati, Kau meneguhkan, memberikan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya iman kami kepada Yesus terus semakin kuat, semakin teguh Tuhan, menghadapi segala ketakutan, menghadapi segala masalah, menghadapi segala beban masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Yesus, bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak takut. Sebab Engkau mengatakan, jangan takut, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari apapun yang ada di dunia. Biarlah mata hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Mata hati kami, mata iman kami kepada Yesus, supaya kami terus Tuhan menikmati kekuatan, ketenangan, sukacita bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan kami berdoa Tuhan buat sedang jemaat-Mu saat ini. Kalau ada mereka yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sekarang, tumpangkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan dari segala penyakit. Dalam nama Yesus, segala penyakit yang mengganggu tubuh mereka, segala penyakit, segala penderitaan, dalam nama Yesus kami perintahkan, kami tolak, kami perintahkan keluar. Sembuh yang sakit di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang saat ini sedang berbeban berat, mereka mengalami kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat kasih-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan, yang saat ini ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, saya akan menyampaikan pengumuman yang pertama. Ibadah masih tetap berlangsung seperti ini, karena belum ada yang kita lihat sinyal atau tanda yang mengatakan bahwa sudah bisa ibadah di gereja. Jadi masih tetap kita ibadah seperti ini online ya, ibadah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Jam 8 ya, jam 8. Kemudian untuk seperti yang dulu sudah kita umumkan, setiap hari Rabu saudara-saudara satu rumah sekeluarga bisa berdoa bersama-sama, membangun mezbah ya di rumah kita masing-masing ya. Membangun doa ya, mezbah doa di dalam rumah kita masing-masing. Satu keluarga yang kita doakan saudara-saudara, bangsa kita Indonesia ya, supaya dipulihkan oleh Tuhan. Supaya Allah memulihkan bangsa kita yang sekarang sedang betul-betul membutuhkan doa kita, kuasa Allah untuk bisa memulihkan bangsa kita ini. Kita berdoa, saling mendoakan jemaat. Saudara-saudara sekalian ya, saling mendoakan. Ingat jemaat satu dengan yang lain. Doakan mereka satu sama lain, supaya Tuhan memberkati, menguatkan, dan menyembuhkan mereka. Kalau mereka yang sedang sakit ya, saling kita mendoakan. Itu yang kita doakan ya. Ya, ada dua pokok yang kita doakan. Ada mungkin kebutuhan kita, keluarga kita, itu kita juga bisa doakan di dalam setiap doa yang kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing.
Kemudian untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Ini sudah, saudara-saudara, saya percaya persembahan itu sekarang sedang kita simpan ya. Dan kalau saya menyampaikan, saudara sekalian, nanti persembahan atau persepuluhannya bisa dibawa ke gereja, dimasukkan nanti di amplop, nanti ditulis yang persembahan, ditulis persembahan atau kolekte, yang persepuluhan nanti dimasukkan di kotak persembahan ya, di gereja. Kemudian nanti yang mengantar tidak usah banyak, satu orang ya, satu keluarga, satu nanti mewakili, seperti itu ya. Jadi nanti saudara-saudara bisa nanti membawa persembahannya, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Nah, nanti ditulis di amplopnya persembahan kolekte, persembahan persepuluhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang sumber segala berkat. Engkaulah sumber kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan juga kemampuan kebutuhan kami setiap hari sandang pangan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berkati juga dagangan mereka, jualan mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu senantiasa dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat memuliakan nama Tuhan dengan segala berkat Allah yang sudah Engkau limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati mereka di perpanjangan usia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Beri kepada mereka senantiasa kekuatan yang baru, berkat yang baru, sehingga hari-hari yang selanjutnya itu akan semakin membuat mereka bersukacita karena Tuhan. Pakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita nyanyikan nyanyian penyertaan-Mu sempurna 2 kali. Nanti kita akhiri dengan amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Tuhan memberkati kita semuanya.